Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ratih Pancadewi Putri, NIM 19042035. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan KKL saya, yaitu tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kantor Dukcapil Kota Payakumbuh, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Adil Mubarak, SIP, MSI. Sebelum menjelaskan tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kantor Capil Kota Payakumbuh, maka terlebih dahulu saya akan menyampaikan materi tentang beberapa hal. Yang pertama, pengertian sistem informasi. Pengertian sistem informasi ini terdiri dari beberapa para ahli. Adapun para ahli yang dapat saya ambil yaitu yang pertama menurut Jugianto 2007. Sistem informasi adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berintegrasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan sistem informasi mendeskripsikan suatu peristiwa yang nyata. Adalah suatu objek yang nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. Yang kedua, menurut Siharta tahun 1995, sistem informasi adalah sistem buatan manusia yang berisi himpunan interaksi dari komponen-komponen manual dan komponen-komponen terkomputerisasi yang bertujuan untuk mengumpulkan, memproses data, dan menghasilkan informasi untuk dipakai. Maka, pengertian sistem secara umum yang dapat kita ambil adalah sebagai suatu sistem dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur, dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting. Proses tipe transaksi rutin tertentu memberikan sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan kejadian-kejadian eksternal yang penting, dan penyediaan suatu dasar informasi untuk mengambil keputusan. Maka, karakteristik sistem informasi yaitu komponen sistem, lingkungan luar sistem, batasan sistem, hubungan sistem, masukan sistem, keluaran sistem, pengelolaan sistem, dan sasaran sistem. Materi yang kedua yaitu pengertian administrasi kependudukan. Pengertian administrasi kependudukan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 adalah hal-hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilisasi, kualitas, kondisi, kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan. Kemudian, pengertian administrasi kependudukan menurut Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam menetipkan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Kemudian, administrasi kependudukan diarahkan untuk beberapa hal. Yang pertama, memenuhi hak azazi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa adanya diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional. Yang kedua, meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan. Yang ketiga, memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya. Yang keempat, mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan serta nasional, regional, serta lokal. Kemudian yang terakhir, mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan. Dan kewajiban penduduk diantaranya yaitu, yang pertama, dokumen kependudukan. Yang kedua, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Yang ketiga, perlindungan atas data pribadi. Yang keempat, ganti rugi dan pemulihan nama baik, sebagaimana pada huruf F yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kelima, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya atau atas keluarganya.
Yang keenam, ganti rugi atau pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana. Dan yang terakhir, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen. Materi yang selanjutnya tentang sistem informasi administrasi kependudukan. Pengertian dari sistem informasi administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. SIA atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. Maka, sistem informasi administrasi kependudukan atau yang disingkat dengan SIA adalah sebuah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggaraan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan. Di dalam pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum dan pencegahan tindakan kriminal. Beberapa unsur dalam pelaksanaan SIA yaitu database, perangkat teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, pemegang hak akses, lokasi database, pengelolaan data, pemeliharaan data dan pengamanan database, pengawasan database, data cadangan, perangkat pendukung, tempat pelayanan, pusat data cadangan, dan jaringan komunikasi data. Yang selanjutnya itu tentang tujuan sistem informasi administrasi kependudukan. Dalam pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 disebutkan bahwa mengelola sistem informasi administrasi kependudukan atau yang disingkat dengan SIA memiliki tujuan untuk yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk pencatatan sipil, menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses, mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem mengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan. Data basi kependudukan terpusat melalui perlakuan nomor induk kependudukan atau yang disingkat dengan NIK nasional dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Data basi kependudukan dapat diintegrasikan untuk kepentingan lain seperti statistika, pajak, migrasi, dan lain-lain. Sistem SIA atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terintegrasikan di RT atau RW, kelurahan, kecamatan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan lain-lain. Kemudian standarisasi nasional yaitu melindungi hak-hak individu penduduk melalui pelayanan penertiban dokumen kependudukan seperti KK, KTP, akta catatan sipil dengan mencantumkan NIK nasional. Kemudian dasar hukum sistem informasi administrasi kependudukan yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 Ayat 3, yaitu hal-hal yang mengenai warga negara dan penduduk diatur oleh undang-undang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 5 sampai Pasal 8. Peran Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang dimana terdiri dari 4 peran. Yang pertama, perekaman, pengiriman, dan pengelolaan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Yang kedua, penerbitan NIK. Yang ketiga, memfasilitasi validitas dan verifikasi individu penduduk untuk pelayanan publik dan lainnya.
Yang terakhir, penyajian data informasi yang mutakhir bagi instansi terkait dalam rangka perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah. Yang selanjutnya yaitu tentang manfaat sistem informasi administrasi kependudukan, yang dimana manfaat dari sistem informasi administrasi kependudukan ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, tercapainya tertib administrasi kependudukan. Karena dengan adanya NIK, maka permasalahan seperti KTP ganda tidak akan lagi terjadi. Yang kedua, tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, sehingga masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik untuk mengurus kepentingannya. Yang ketiga, terhubungnya landasan bagi pengembangan sistem di masa yang akan datang, menuju integrasi secara menyeluruh, yang diharapkan dapat diterapkan secepatnya di semua provinsi di Indonesia. Yang keempat, tercapainya good governance government dalam public service di Dinas Kependudukan, di mana yang biasanya masyarakat itu selalu beranggapan bahwa membuat KTP atau KK itu susah karena harus bolak-balik dan memakan biaya yang mahal. Yang kelima, untuk menyediakan data informasi kependudukan atau mikro dan data agregat itu atau makro kependudukan. Dan yang terakhir, untuk mengelola data statistik vital, baik yang berhubungan dengan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan lain-lain, maupun peristiwa hal yang lain seperti perubahan alamat, pindah datang, dan perpanjangan KTP. Selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sistem informasi administrasi kependudukan, terdiri dari 4 faktor. Yang pertama, faktor komunikasi. Yang kedua, faktor sumber daya. Yang ketiga, faktor sikap. Dan yang terakhir, faktor struktur birokrasi. Implementasi sistem informasi administrasi kependudukan atau yang disingkat dengan SIA di kantor Dukcapil Kota Payakumbuh. Sebelumnya, saya telah menyampaikan tentang sistem informasi administrasi kependudukan. Nah, sistem informasi administrasi kependudukan juga merupakan sistem informasi yang disusun berdasarkan tata cara yang berlaku dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan untuk menata sistem organisasi kependudukan, sehingga tercapailah tertib administrasi di bidang kependudukan. Kemudian, sistem informasi kependudukan ini juga merupakan sebuah sistem pembaruan yang merupakan hasil evaluasi dari SIMDOK atau Sistem Informasi Manajemen Kependudukan. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Kota Payakumbuh untuk melancarkan penerapan sistem informasi administrasi kependudukan adalah dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu membentuk tim pembina, tim operasional, supervisor aplikasi SIA, kemudian manajemen database, selanjutnya administrator database, sistem analisis, kemudian administrator jaringan, selanjutnya administrator perangkat keras, kemudian tugas operasional, dan yang terakhir tugas teknisi. Kemudian, selain dari itu, dalam pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan di kantor Capil Kota Payakumbuh sudah berjalan atau berlangsungnya sesuai dengan peraturan yang ada. Implementasi dari sistem informasi administrasi kependudukan juga sudah bisa diterima dan dipahami oleh masyarakat luas. Dan prosedur pelaksanaan program SIA pun juga telah berjalan dengan lancar. Dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan untuk masyarakat, maka pemerintah juga menerapkan atau juga menerbitkan dokumen kependudukan. Selain perekaman KTP elektronik, maka pemerintah juga melakukannya secara daring atau online dengan cara atau dengan menggunakan Smart Dukcapil yang berbasis web dan Android. Kemudian, hal-hal yang diinformasikan oleh pemerintah kepada masyarakat Kota Payakumbuh dalam layanan ketersediaan melalui aplikasi Smart Dukcapil, yaitu yang pertama, perubahan KK, pencetakan KTP elektronik, pencetakan KIA atau Kartu Identitas Anak, informasi persyaratan dokumen, permohonan perpindahan, permohonan pindah datang, penertiban akta kelahiran, indeks kepuasan masyarakat, penerbitan akta kematian, informasi status perekaman KTP elektronik,
Kemudian informasi ketersediaan belangko KTP elektronik, dan yang terakhir layanan pengaduan. Hal-hal yang diharapkan dengan menggunakan aplikasi Smart Dukcapil adalah dapat menelusuri proses penerbitan dokumen kependudukan yang diajukan. Mekanisme pengajuan kependudukan melalui aplikasi Smart Dukcapil adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemohon akan melakukan login dengan menggunakan akun yang telah terdaftar sebelumnya. Yang kedua, pemohon memilih layanan yang sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan. Yang ketiga, pemohon mengisi forum aplikasi yang dilengkapi dengan scan atau foto dokumen pendukung. Yang keempat, setelah form diisi dengan benar dan dilengkapi dengan dokumen pendukung, pemohon dapat mengirim permohonan melalui aplikasi tersebut. Yang kelima, petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memverifikasi dan memproses permohonan dinyatakan dengan lengkap. Yang keenam, pemohon dapat mengambil dokumen kependudukan setelah mendapatkan pemberitahuan yang dikirim lewat email. Yang terakhir, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas, dan kemudian petugas akan mencocokkan dengan soft copy yang dikirim pemohon melalui aplikasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang faktor pendukung implementasi sistem informasi administrasi kependudukan yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama, adanya sumber daya manusia. Yang kedua, adanya pemahaman manusia. Yang ketiga, operasional KTP elektronik. Yang keempat, masyarakat dapat mengakses tentang sistem informasi administrasi kependudukan dengan secara online oleh seluruh lapisan masyarakat dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Dan yang terakhir, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem informasi administrasi kependudukan. Selain adanya faktor pendukung implementasi sistem informasi administrasi kependudukan, juga ada faktor penghambat dalam implementasi sistem informasi administrasi kependudukan. Adapun faktor penghambat tersebut yaitu yang pertama adanya pelayanan, yang kedua sarana dan prasarana kegiatan yang belum optimal, yang ketiga gangguan penyediaan jaringan, yang keempat dukungan pemerintah, yang kelima adanya keterbatasan kemampuan alat dalam menyimpan dan menjaga data agar tidak error atau rusak. Yang keenam, adanya keterbatasan keterjangkauan sistem informasi yang diakses dengan segenap masyarakat tentang daerah yang masih belum mendapatkan akses internet. Yang terakhir, adanya kurangnya perhatian masyarakat dalam melakukan dan memanfaatkan sistem informasi administrasi kependudukan sebagai sistem administrasi kependudukan. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.